Ya, baik, terima kasih Pak Pendeta Pardosi, kesempatan diberikan untuk menyampaikan renungan pagi ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Benar Bapa di surga, seperti pujian yang baru saja kami naikkan untuk meninggikan nama-Mu ya Bapa, anugerah-Mu, kasih karunia-Mu sungguh berlimpah bagi kami Tuhan. Kami bahkan tidak dapat menggambarkan dengan kata-kata kami sendiri betapa besarnya, betapa tingginya, betapa luas dan dalamnya kasih Kristus, kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus yang telah dilimpahkan kepada kami melalui iman, kepercayaan kami kepada kebenaran firman-Mu, kepada Injil kasih karunia-Mu. Kami melihat kemuliaan Tuhan terpancar sungguh luar biasa. Yang ada pada kami adalah kasih Allah yang sempurna. Terima kasih Bapa, di pagi hari ini, di saat teduh ini Tuhan, kami boleh menenangkan hati dan pikiran dan jiwa kami dan roh kami untuk sungguh-sungguh ya Bapa, kami ingin memuliakan-Mu Tuhan, mengawali hari yang baik, hari yang baru bagi kami. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk semua yang sudah bergabung di dalam saat teduh melalui Zoom pada pagi hari ini dan juga melalui live streaming di Facebook. Kami berterima kasih atas kebaikan Tuhan telah memberikan kami kesehatan yang baik. Pada saat kami beristirahat, kami merasakan pertolongan dan Tuhan menjagai hidup kami dan memberikan kami kesegaran di pagi hari ini untuk memuliakan-Mu. Terima kasih Bapa, diberkatilah semuanya. Biarlah firman Tuhan terus bergema dan menjadi kekuatan baru, sumber kekuatan baru bagi kami semua dalam menjalani hari-hari kehidupan kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Ya, shalom, selamat pagi, salam kudus Bapak Ibu sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini kita sangat bersyukur kita diberikan kesehatan yang baik untuk kita mengawali hari yang baru yang Tuhan karuniakan kepada kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, tema renungan kita di pagi hari ini sesuai dengan apa yang sudah di-share, yang sudah dibagikan, adalah bagaimana kita melihat dan mengerti tentang identitas hidup kita yang baru di dalam Kristus Yesus. Nah, ini adalah hari yang keempat dan yang terakhir untuk tahun 2021 ini. Bagi saya diberikan kesempatan sesuai dengan jadwal untuk menyampaikan pembahasan dari firman Tuhan dari kitab Efesus ya. Untuk itu saya mengajak kita terlebih dahulu membaca dan melihat dari firman Tuhan Efesus pasal 4. Saya akan membacakan untuk kita dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6 akan saya membacakan di awal renungan kita pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, dikatakan di Efesus pasal 4, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua,
Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Bapak Ibu sekalian yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di awal ayat yang pertama ini Paulus dengan lembut menyampaikan kata-kata ajakan yang sangat indah. Ya, di ayat 1 dikatakan tadi, sebab itu aku menasihatkan kamu. Ya, sebab itu aku menasihatkan kamu, kata Paulus. Bapak Ibu sekalian, sebab apa? Kita bertanya, sebab itu sebab apa? Sebab di pasal pertama, pasal kedua dan pasal ketiga, Rasul Paulus telah menjelaskan tentang kasih karunia yang telah dianugerahkan secara sempurna kepada kita. Ya, bahwa posisi kita ini sesuai dengan rancangan Allah dari semula, sejak semula sebelum dunia dijadikan, di dalam Kristus Yesus itu adalah sesuatu yang benar-benar sempurna dianugerahkan kepada kita melalui iman kepada Kristus Yesus. Dan dia menjelaskan juga sebelumnya bahwa kita ini sudah melihat dan mengenali diri kita di dalam Kristus, bahwa kita adalah orang-orang yang telah ditebus dengan darahnya yang mahal, dan kita adalah orang-orang yang sudah dikuduskan oleh darahnya yang suci, dan bahwa rahasia Allah telah dibukakan, rahasia besar Allah telah dibukakan di dalam Kristus Yesus, bahwa kita ini adalah anggota tubuh Kristus yang dipersiapkan oleh Allah, di mana kita suatu saat akan diangkat bersama-sama dengan Kristus di awan-awan. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah posisi kita yang sempurna yang kita sudah peroleh di dalam Kristus Yesus. Ini bukan hasil usaha kita, ini bukan hasil perbuatan kita, dan ini bukan hasil perjuangan kita, tetapi ini adalah semata-mata karena Kristus rela memikul salib. Karena anak domba Allah, Yesus Kristus, mau menggantikan kita, naik ke atas kayu salib dan menanggung segala dosa kita, mengampuni segala dosa kita satu kali untuk selama-lamanya. Sehingga posisi kita sekarang, karena anugerah Allah semata-mata, karena kasih karunia Allah semata-mata, bahwa di dalam Kristus kita ini sudah komplit, bahwa di dalam Yesus Kristus kita ini adalah orang-orang tebusan yang sungguh-sungguh telah sempurna, disempurnakan oleh darahnya yang suci. Nah, karena itu, Bapak Ibu sekalian, Paulus katakan sebab itu, ya, sebab itu, karena posisi kita yang sempurna itu, maka Paulus mengatakan, aku menasihatkan kamu supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Jadi kekudusan yang sempurna yang sudah kita peroleh di dalam Kristus itu, Bapak Ibu sekalian, itu mengandung konsekuensi. Mengandung konsekuensi logis. Bahwa kita harus hidup berpadanan. Status kita sebagai orang-orang kudusnya Tuhan. Dulu kita adalah orang-orang berdosa. Tetapi karena Kristus dengan darahnya yang suci telah ditumpahkan untuk menebus segala dosa kita, maka kita sekarang adalah orang-orang kudusnya Tuhan. Maka status kita yang sempurna itu juga harus selaras, ya, berpadanan dengan panggilan kita di dalam Kristus, berpadanan dengan panggilan kita di dalam kasih karunia Allah. Karena Tuhan Allah memanggil kita masuk ke dalam kasih karunia-Nya yang sempurna, bukanlah untuk menyia-nyiakan kasih karunia itu, bukanlah untuk meremehkan kasih karunia itu, bukanlah meremehkan anugerah itu, tetapi menghargainya dengan setinggi-tingginya. Itulah maksud Paulus di sini, supaya hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil di dalam Kristus, dipanggil di dalam kasih karunia anugerah yang sempurna, berpadanan selaras dengan panggilan itu. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, seperti apa yang dimaksudkan di sini berpadanan dengan panggilan itu? Dengan panggilan kita sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, maka dikatakan di ayat 3 tadi,
dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Berusahalah memelihara kesatuan roh, menjaga kesatuan roh, yaitu kesatuan kehendak roh. Jadi bukan kehendak kita, tapi adalah kehendak Roh Kudus, di mana kita memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, ini dikatakan memelihara, menjaga, bukan mengadakan. Kita tidak mengadakan kesatuan Roh Kudus. Kita tidak mengadakan kehendak Roh Kudus, tapi Roh Kudus dan kehendaknya itu telah dinyatakan kepada kita melalui firman-Nya, maka kita harus mengadaptasi sikap yang baru. Bukan lagi berpikir kepada sikap kita yang lama, karena yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru, hidup kita di dalam Kristus yang sempurna telah tiba. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, seperti ada satu ilustrasi digambarkan perbandingan antara kupu-kupu dan lalat. Kupu-kupu itu selalu ingin terbang dan hinggap di kembang-kembang yang wangi, yang indah, ya, dan yang ada aroma yang mengharumkan. Itulah kodrat daripada kupu-kupu. Berbeda dengan lalat. Kalau lalat itu lebih suka dan selalu terbang menuju ke arah tempat yang kotor, ya, ke tempat sampah misalnya. Ya. Nah, perbandingan ini Bapak Ibu sekalian menjadi satu gambaran bagi kita bahwa natur kita, sifat asli kita di dalam Kristus adalah sama seperti kupu-kupu yang selalu menginginkan yang indah, bukan menginginkan sesuatu yang kotor atau yang tidak baik, ya. Tetapi kita ini memiliki natur yang baik di dalam Kristus, ya. Maka ini sama juga dengan apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam kitab Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-12 dikatakan, karena itu saudara-saudara kamu senantiasa taat. Sebab itu kerjakanlah keselamatanmu keluar. Walk out your own salvation. Kerjakanlah keselamatanmu keluar. Perlihatkanlah kepada semua orang bahwa kamu adalah orang yang sudah diselamatkan. Hidup kita harus berdampak. Melalui kebenaran yang kita percayai, harus kita memberi dampak hidup kita kepada sekeliling kita, ya, kepada orang lain. Kita harus menyaksikan terus kebenaran kasih karunia Allah itu. Karena itu adalah dampak yang datang dari Kristus sebagai kepala dan kita adalah anggota tubuhnya. Kita harus berdampak di dalam kebenaran itu sendiri. Karena kebenaran itu adalah merupakan senjata. Ya, senjata rohani kita untuk berperang dalam peperangan rohani kita. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, seperti apa? Bagaimana kita bisa berdampak? Kita harus bertumbuh terus di dalam pengenalan kita yang lebih dalam terhadap kebenaran kasih karunia Allah itu. Itu tidak bisa ditawar. Sebagai orang-orang yang sudah disempurna di dalam Kristus, maka kita harus bertumbuh di dalam pengenalan kita yang dalam, yang tinggi, yang luas, yang lebar, ya, akan kebenaran kasih karunia Allah. Dan inilah hidup kita di dalam Kristus itu sendiri yang real, sebagai identitas kita yang baru. Maka dikatakan di ayatnya yang ke-11, saya akan membaca, masih di pasal 4, Bapak Ibu sekalian, ya, di ayatnya yang ke-11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia yang dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi
dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bertumbuh di dalam pengenalan kita lebih dalam tentang pengetahuan akan kebenaran, itu adalah kehendak Allah. Diperlengkapi terus, ya, diperlengkapi terus dengan senjata rohani, senjata rohani kita menghadapi peperangan, yaitu kebenaran firman Tuhan. Supaya kita teguh di dalam prinsip kita akan kasih karunia Allah yang sudah dianugerahkan kepada kita. Jadi kita tidak mudah terombang-ambing lagi oleh karena pengajaran atau oleh karena keadaan pengaruh daripada dunia yang begitu luar biasa menenggelamkan orang-orang yang tidak punya prinsip di tengah-tengah arus ya globalisasi dunia saat ini. Kita harus menjadi orang-orang yang punya prinsip sesuai dengan kebenaran kasih karunia Allah, agar kita bisa dipakai oleh Tuhan menjadi alat di tangannya memberitakan kebenarannya. Jadi kita memiliki prinsip yang teguh di dalam kasih karunia Allah itu sendiri, karena anugerah Allah itu cukup, bahkan lebih daripada cukup bagi kita untuk tetap bisa berdiri, menyatakan, menyaksikan, ya, memberitakan, mengajarkan, dan memperluas pekerjaan Allah di tengah-tengah dunia ini untuk membawa jiwa-jiwa, memberitakan Injil kepada semua orang. Karena Allah menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah beberapa prinsip praktis di sini disampaikan oleh Rasul Paulus, antara lain bagaimana identitas hidup baru kita ini benar-benar bisa termanifestasikan ya di dalam kehidupan kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, terutama sebagai orang-orang kudusnya Tuhan. Maka di ayatnya yang ke-32 itu sangat luar biasa. Paulus mengatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ini adalah satu contoh ya kemurahan hati Tuhan yang bekerja luar biasa di dalam hati kita sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, bahwa kita ini adalah orang-orang yang pemaaf. Kita ini adalah orang-orang yang memiliki prinsip bahwa karena Tuhan sudah mengampuni kita, maka kita juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ini bisa kita terapkan tentunya terutama kepada orang-orang yang terdekat di antara kita. Ya, di dalam keluarga kita, suami istri, ya, bagaimana supaya tetap selalu harmonis, selalu memiliki hati yang selalu bisa berbagi dan saling membangun dan saling meneguhkan di dalam keluarga. Begitu juga antara orang tua dengan anak-anak, ya, orang tua dengan anak-anak, anak-anak terhadap orang tua, bagaimana saling menghormati, dan orang tua bagaimana bisa membangkitkan semangat anak-anak, bukan melemahkan semangat mereka, tetapi memberikan dorongan-dorongan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan agar spirit, semangat rohani mereka tumbuh untuk memuliakan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah dikatakan bahwa sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, sebagai orang-orang percayanya Tuhan, hiduplah selaras dengan fakta identitasmu, dengan fakta identitasku, dan dengan fakta identitas kehidupan baru kita di dalam Kristus. Ya. Karena itu dikatakan di Efesus pasal 5 ayat 8, Paulus menegaskan lagi di dalam Efesus 5 ayat 8 dikatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Amin, puji Tuhan. Lain Bengkulu, lain Tanjung Karang, lain dahulu, lain sekarang. Dahulu kamu adalah kegelapan dikatakan, ya, karena dosa. Tetapi sekarang kamu adalah hidup di dalam terang Tuhan karena kasih karunia-Nya. Semua dosa kita diampuni, maka kita sekarang adalah
terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ya. Kalau kamu kupu-kupu, maka hiduplah sebagai kupu-kupu. Kalau kita adalah orang-orang kudusnya Tuhan, maka marilah kita hidup sebagaimana kita sebagai orang kudusnya Tuhan, hidup di dalam kebenarannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, maka kita lihat sebagai kesimpulan daripada renungan pada pagi hari ini di Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-32, maka inilah rahasia besar Allah yang dimaksudkan dari apa yang sudah diuraikan oleh Rasul Paulus dari pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4, bahkan pasalnya yang ke-6 ini. Maka di Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-32, inilah yang dimaksudkan oleh firman Tuhan sebagai konsep besar daripada kebenaran yang kita pegang. Dikatakan di ayatnya yang ke-32, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bapak Ibu sekalian, Paulus menggambarkan di dalam keluarga bagaimana supaya selalu terjalin hubungan yang harmonis dan saling menghormati. Dikatakan suami tunduk kepada istri, tunduk kepada suami, suami harus mengasihi istrinya, dan bagaimana juga anak-anak harus menghormati orang tuanya, dan orang tua juga harus mengasihi dan mendidik anak-anaknya di dalam kebenaran. Tetapi Bapak Ibu sekalian, Paulus katakan rahasia ini besar. Yang aku maksudkan adalah relasi hubungan antara Kristus dengan jemaat. Ini bukan persoalan bagaimana kita, bagaimana kebiasaan kita, bagaimana diri kita sendiri, dan bagaimana kemauan kita. Tidak. Tapi ini adalah masalah bagaimana kita memperlihatkan antara hubungan jemaat dengan Kristus. Itu adalah hubungan yang harmonis. Hubungan Allah, hubungan Yesus Kristus dan jemaat adalah hubungan yang permanen, yang sempurna, yang tidak bisa diceraikan sampai selama-lamanya. Sekali dan untuk selama-lamanya. Itu adalah hubungan yang permanen. Hubungan keselamatan kita dengan Yesus Kristus adalah hubungan yang permanen sekali untuk selama-lamanya. Maka demikian juga di dalam hubungan suami istri. Hanya di perkawinan itu, pernikahan itu sekali untuk selama-lamanya. Sehingga kita menggambarkan di dalam keluarga kita dan hubungan kita dengan anak-anak dan hubungan kita dengan sekitar kita, bagaimana kita memperlihatkan bahwa di dalam Kristus kita ini memiliki kesempurnaan, bukan memiliki kecacatan. Nah, itulah penjelmaan daripada hidup baru kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, maka dengan mendengarkan pengetahuan yang baik, kebenaran yang luar biasa dari kebenaran kasih karunia Allah yang dinyatakan kepada kita, semangat kita semakin bernyala-nyala, semakin berapi-api untuk melayani Tuhan, melayani jemaat yang dipercayakan kepada kita, memberitakan Injil kasih karunia Allah kepada semua orang, agar apa yang menjadi rencana Allah dari semula di dalam Kristus Yesus, agar semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran, diberkati oleh firman Tuhan yang dinyatakan dan yang kita beritakan terus kepada semua orang. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian, janji Tuhan, besarlah upahmu di surga. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bapak Ibu, demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Dan biarlah menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih, sungguh indah Tuhan. Ini bagian yang sangat luar biasa, di mana Engkau setelah membangun dan menyatakan di dalam firman-Mu fondasi yang kokoh, yang kuat, akan posisi kami di dalam Kristus yang hebat. Posisi kami di dalam kasih karunia Allah yang tidak tergoyahkan. Bahkan maut sekalipun tidak akan dapat memisahkan kami dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Di dalam posisi yang kuat ini, di dalam status yang sangat kokoh ini Tuhan, iman kami akan terus berdiri bertumbuh di dalam pengenalan kami akan Kristus Yesus
Tuhan dan Juru Selamat kami sebagai kepala tubuh, kepala gereja, dan kami adalah anggota tubuh-Mu. Maka kami akan menikmati seluruh berkat rohani yang Tuhan telah anugerahkan bagi kami. Berkat rohani di dalam surga dicurahkan dalam kehidupan kami semua. Dan kami percaya Roh Kuduslah yang menghantarkan segala hikmat Tuhan bagi kami, sehingga kami bisa melakukan kehendak Allah seturut dengan kehendak-Mu seluruh hidup kami. Sehingga ketika Engkau datang menjemput kami di awan-awan, maka kedapatan kami Tuhan dalam posisi di mana kami tetap memuliakan-Mu, dan kami akan bersukacita senantiasa di dalam Tuhan untuk selama-lamanya. Diberkatilah semua jiwa-jiwa, diberkatilah semua saudara-saudara kami, diberkatilah semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, dan biarlah nama-Mu dipermuliakan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kembali kepada Bapak Pendeta Pardosi untuk memimpin acara kita selanjutnya. Terima kasih. Puji Tuhan, terima kasih kepada hamba-Nya.